bertemu di acara pertemuan Gapotan. Sesuai Pak. Bapak-bapak yang saya hormati, tadi disampaikan dari Pak PPL, Pak Fatur, bahwa untuk alokasi pupuk tadi disampaikan bahwa dari PPL Mas Fatur sendiri yang di sini untuk admin ERDKK maupun Simlutan tadi disampaikan bahwa untuk upload alokasi pupuk pada saat ini alhamdulillah sudah selesai, karena diburu-buru harus ditandatangani oleh wali kota maupun bupati yang mau disampaikan ke pusat untuk diperhitungkan anggarannya. Nah itu hal ini Mas Fatur yang bekerja keras hingga pada saat hari ini sudah alhamdulillah sudah selesai, dan kami sebagai warga kelompok Gapotan ya, anggota Gapotan Tani Sejahtera menyampaikan terima kasih kepada Mas Fatur bahwa malam-malam ini sudah bisa masih sempat hadir di pertemuan Gapotan Tani Sejahtera ini. Tanomo. Nah, Tanomo. Ya kami sendiri sudah mengalami, karena pagi kita sudah berangkat sampai nanti jam 4:30 itu mungkin masih sampai di rumah. Nah, kita malam lagi jalan lagi. Waktunya sudah untuk di rumah itu kecil sekali. Nah, betul-betul memikirkan warga tani. Yang penting bujine ora nesu. Ibu yang saya hormati, tadi untuk mengenai pupuk itu kuotanya yang di Gemolong ini tadi untuk pembagiannya per hektar tadi 260 untuk NPK ya. NPK ya. Oh, ureanya. NPK-nya sekitar 130-an. Ya, mungkin imbang dengan kecamatan-kecamatan lain. Kemudian tadi adanya bantuan Alsintan yang saat ini memang dari dinas sendiri, khususnya dari kami di bawah sebagai PPL penyuluh, itu rata-rata itu tidak tahu jalurnya. Sebenarnya tahu, tapi kan kita itu kayaknya tidak berhak untuk selain membagi, mengusulkan. Nah itu tahu-tahu untuk pengalaman kami, bukan di Gemolong sendiri, di tempat tugas saya di Sumber Lawang juga begitu. Jadi untuk bantuan itu rata-rata lewat aspirasi. Nah pada saat ini aspirasi yang paling besar di Sragen ini rata-rata banyak yang dari PKB dan yang tahun-tahun kemarin didominasi oleh dari PDI dengan Bu Agustina ya. Agustina. Nah, sekarang yang mendominasi dari PKB dari Ibu Lulu itu. Nah, itu beberapa Alsintan yang besok juga saya sendiri dipanggil untuk pengarahan dari Ibu Bupati untuk istilahnya nggak tahu nanti pengarahannya bagaimana, nanti bersama si penerima Alsintan itu yang mengajukan. Di sini mungkin ada beberapa yang dipanggil, mungkin di Kaloran ya, Kaloran ada Pak Sugimin kayaknya, Pak Sugimin atau siapa itu, terus Yati Batur sama Gemolong itu, yang Gemolong itu cuman hand sprayer kayaknya saya lihat. Nah itu semuanya itu lewat aspirasi. Jadi nanti kalau aspirasi barangkali itu kayaknya tidak seperti yang dulu. Mungkin di sini pernah mendapatkan
bantuan kombi ya. Kombi itu kayaknya brigade nih, mau ditarik gitu enggak? Ya, rugi. nah, alhamdulillah kalau memang barangnya merugikan daripada membebani kita, ya kita punya tapi kan malah merugikan. Itu lebih baik kita kembalikan saja, nanti biar ada yang istilahnya memakai atau nanti rusak di dinas sana, itu urusan di dinas sana. Mungkin ada informasi khususnya untuk teknologi yang pada saat ini mengenai pupuk itu yang disubsidi cuman NPK dan urea. Organik pun sekarang sudah tidak disubsidi lagi. Dan untuk teknologi yang kaitannya dengan kebutuhan pupuk itu ada informasi yang baru, mungkin sudah disosialisasi beberapa petugas, yaitu mengenai teknologi biosaka. Mungkin di Gembolong ini sudah ada yang praktek atau belum, Mas? Biosaka jadi. Biosaka itu mungkin panjenengan bisa lihat di YouTube atau di TikTok, atau itu sudah ada, atau Facebook itu ada. Facebook juga ada grup Biosaka. Itu teknologi baru yang ditemukan oleh orang Blitar, saudara kita dari Blitar, yaitu Bapak Muhammad Ansar namanya. Itu telah mencoba beberapa kali dari tahun 2016 mengamati dan mencoba untuk memperoleh solusi bagaimana untuk mencukupi kebutuhan pupuk. Sebetulnya itu yang ditemukan itu bukan pupuk, tapi untuk membantu pertumbuhan dari tanaman itu sendiri untuk bertumbuh supaya bisa sehat dan tidak lagi istilahnya untuk penyerapan unsur-unsur hara yang di dalam tanah yang sisa-sisa yang beberapa tahun itu tidak bisa diserap. Mungkin dengan adanya teknologi tersebut itu bisa diserap dari beberapa tahun itu, yang sepertinya kalau kita tiap tahun itu memberikan pupuk pupuk itu kan ada sisa, mesti ada kalau ada residunya itu. Nah, residu yang sulit diserap itu dengan adanya teknologi ini itu beberapa kali tidak memupuk, bahkan ya ada yang memupuk ada yang tidak, tapi membantu sekali untuk penyerapan residu yang tertinggal itu. Jadi untuk membantu pertumbuhan. Nah, itu bahannya sebetulnya mudah sekali, mudah tapi sulit. Sulitnya itu memilih bahannya, tapi bahannya itu mudah didapat. Itu bahannya yang apa ya, yang diambil itu cuma rumput-rumputan, semua rumput atau daun-daunan yang masih muda. Itu diambil yang paling sehat, dan paling sempurna di antara rumput-rumput di sekitar itu. Sempurna itu tidak ada hama, pertumbuhannya itu paling istilahnya cepat, dan tidak ada ciri atau lubang, termasuk lubang itu tidak ada, sempurna. Itu diambil, diperas berapa peras di dikasihkan air itu sekitar 30 menitan. Itu sari-sarinya itu bisa untuk sebagai pemicu pertumbuhan tanaman. Kalau jenengan mungkin nanti sakit
mirsani di YouTube kemawon. Mungkin lebih jelasnya karena saya juga penyerapannya itu sekilas saja. Tapi intinya itu hanya rumput-rumput itu untuk dijadikan pemicu pertumbuhan tanaman. Nah, untuk penyemprotan khususnya padi itu tidak disemprotkan seperti biasa itu. Semprotnya itu cuman kabut. Jadi seperti kabut kalau teori untuk nyemprot ulat yang berbulu yang biasa itu kan sulit untuk masuk ya ke dalam tubuh ulat tersebut, itu kan dikabutkan biasa makrok. Nah, itu mungkin sama dengan teori pemakaian biosaka itu. Biosaka itu sendiri artinya bio itu barang-barang yang hidup hidup. Terus saka itu suka alam, kembali ke alam. Jadi diambilkan dari bahan-bahan alam, daun-daunan itu. Terus kita ambil sari-sarinya, kita tebarkan ke tanaman yang istilahnya membutuhkan. Mungkin itu. Barangkali nanti ada praktek bisa diikuti dari bapak Gapok Tan sini, mungkin ada wakilnya. Kapan-kapan kemungkinan disuruh mempraktekkan atau demplot ya di setiap kecamatan. Barangkali nanti ada satu kelompok atau dari Gapok Tan bisa menyebarluaskan teknologi tersebut.